tentu saja tadi kita saksikan misalkan pembukaan pertandingan atau kejuaraan Piala Panglima TNI ya, dalam rangka HUT kemerdekaan ke-78, dan ini sebenarnya sudah rutin dilaksanakan oleh TNI, tapi karena waktu itu COVID sehingga terhenti kurang lebih 3 tahun, sehingga ini kita buka kembali ya untuk tadi sudah disampaikan saya kira dalam amanat saya ya, untuk sportivitas, untuk soliditas TNI, baik TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, Mabes TNI, dan juga dari Kemhan maupun para TNI yang bertugas di luar struktur TNI juga digabung dari satu, sehingga juga sebagai ajang silaturahmi, sehingga dengan begini mereka dapat bersama-sama bertemu silaturahmi ya, dengan supaya tetap TNI dimanapun berada solid, sehingga dengan berbagai macam kegiatan termasuk kegiatan olahraga yang akan dipertandingkan mulai hari ini sampai 1 minggu ke depan. Ya, mudah-mudahan dengan kegiatan-kegiatan seperti ini selain juga untuk mencari bibit-bibit atlet yang selama ini TNI juga ikut berpartisipasi dalam Asian Games maupun pertandingan-pertandingan yang sifatnya internasional. Ya, selama ini sudah berpartisipasi aktif di luar. Yang mudah-mudahan dengan kegiatan ini terlaksanakan juga menambah para atlet-atlet yang juga dapat membantu ataupun dapat membawa nama Indonesia dalam bidang olahraga ke arah yang lebih baik. Ya, saya kira demikian. Ya, dari disampaikan dan tanyakan. Pak. Izin Pak, ini kan dalam rangka menyambut HUT kemerdekaan ya Pak. Ada nggak Pak kegiatan lain yang direncanakan sama Mabes TNI dalam rangka HUT kemerdekaan itu juga selain acara olahraga ini Pak? Ya, tentunya untuk memeriahkan ya, di antara olahraga ini yang dilaksanakan Mabes TNI, dan saya yakin nanti dari Matra, baik Angkatan Darat, Laut maupun Udara juga akan melaksanakan. Di samping juga mungkin kegiatan-kegiatan sosial nanti yang juga akan kita rancang dengan para aster dan para aster dari Mabesat, Mabesar maupun Mabesau. Ya, di samping kegiatan olahraga juga kita laksanakan nanti kegiatan-kegiatan bakti sosial. Ya, bakti sosial yang jelas pasti akan kita laksanakan. Awas yang belakang jangan sampai kena bola nanti. Mohon izin Bapak Panglima. Iya. Rifki Pak dari FIFA. Pak, mungkin bisa dijelaskan detail apa reward yang akan diberikan untuk para atlet pemenang nanti, atau berapa total hadiah lah mungkin kalau memang ada. Itu pertama Pak. Yang kedua mungkin kemarin kan TNI baru selesai melakukan latgab gabungan. Nah, sejauh ini bagaimana evaluasinya Pak? Begitu Pak. Jadi pasti akan ada reward ya. Para atlet kemarin sudah kita bicarakan bersama kepala staf. Ya, nanti tentunya di selain hadiah piala bergilir, juga hadiah untuk berupa uang, ya juga mungkin nanti ada penghargaan pada mereka yang selama ini ya sudah menjadi atlet baik nasional maupun internasional. Juga nanti di dalam pertandingan ini mereka yang berprestasi pasti juga ada rewardnya. Ya, untuk latihan gabungan TNI ini masih dalam rangka pull out. Pull out artinya kembali dari kemarin dari daerah latihan. Nanti setelah pull out kita akan melaksanakan evaluasi. Para panglima juga masih pada di yang Angkatan Laut masih di laut, yang Kogas Seragap juga masih mengawasi di sana untuk kembali alutsista maupun personilnya. Pasti akan kita laksanakan evaluasi. Kemarin sudah saya sampaikan setelah Latgab di T12 secara sedikit sudah saya singgung untuk mengevaluasi atau mungkin menambah atau mengurangi dari doktrin operasi gabungan TNI yang selama ini menjadi perpang. Kemarin itu yang 3 spot kan ya Pak ya? Iya, ya 3 spot, tapi yang untuk yang Kogab 1 dan Kogab 3 masih dalam tahap gladi posko sampai penyusunan RO. Tapi yang sudah gladi lapangan kita laksanakan di Kogab 2. Juga sekaligus nanti untuk persiapan Super Garuda Seed di sana juga nanti. Jadi kemarin sudah kita juga sekaligus sebagai
referensi untuk nanti kita melaksanakan lagap minimal tidak jauh seperti itu. Jadi dari udara, laut, kemudian dilanjut ke operasi darat gabungan. Mohon izin Bapak, tadi disinggung sedikit soal SGS, sejauh ini seperti apa? Mohon izin Bapak, tadi sempat disinggung sedikit soal SGS, kalau boleh dijabarkan sedikit lagi Bapak, sejauh ini persiapannya bagaimana? Ya, sekarang ini masih dalam tahap perencanaan. Ya, kalau operasi yang sifatnya besar seperti ini, apalagi sifatnya operasi bersama. Operasi bersama gabungan, ya, operasi bersama gabungan ini dalam doktrin TNI dilaksanakan dengan negara lain. Ya tentunya dengan melibatkan banyaknya alutsista dan personel yang terlibat karena ada dari luar negeri, tentunya kita rencanakan yang betul-betul matang dengan daerah latihan yang seperti kemarin kita lihat bersama seperti itu. Dalam kondisi seperti itu mereka juga harus melihat dulu, ya kita rencanakan sehingga latihan apa yang pas. Ya, tentunya yang tadi saya sampaikan, pasti ada linut, pasti ada operasi amfibi, pasti ada operasi pendaratan literasi, juga pasti akan ada operasi darat gabungan yang melibatkan alutsista dan juga personel angkatan darat yang akan menuju ke daerah sasaran darat tadi. Ya. Oke. Ini kalau dari situ gimana? Berdiri aja, berdiri. Bertanya tapi soal agenda lain. Apa? Langsung aja. Langsung Saya juga dari TPN itu bertanya soal perkembangan kasus Basarnas Bapak sejauh ini bagaimana? Ya saya kira kalau tadi malam rekan-rekan semua sudah mengikuti di Kompas ya tentang talkshow dengan dan Puspom TNI menerangkan secara gamblang tentang kelanjutannya itu, dan ini sekarang dalam rangka penyelidikan, ya masih penyidikan, ya sudah ditingkatkan penyidikan dan sudah ditetapkan sebagai tersangka hari Sabtu yang lalu itu, dan sudah saya tanda tangan untuk ditahan masuk tahanan. Itu karena ankumnya kalau Pati kan Panglima TNI, sehingga sudah saya tandani untuk ditahan dan langsung ditahan untuk dilaksanakan penyidikan lebih lanjut. Ya tentunya seperti yang disampaikan oleh Presiden waktu itu koordinasi. Tentunya kita sebagai penyidik Puspom TNI selalu berkoordinasi dengan KPK. Soal evaluasi bersama Pak Jokowi apa sudah ada? Belum, saya sudah melaporkan beliau, dan mungkin nanti beliau masih sibuk, mungkin kita akan evaluasi. Dan tentunya saya minta masyarakat juga tidak khawatir dengan itu, karena saya lihat dari pembicaraan selama ini seolah-olah TNI kalau salah masuk peradilan militernya ada impunitas. Tidak ada. Tunjukkan mana impunitas yang diterima oleh prajurit TNI ya kalau salah. Ya, pasti dilaksanakan penyidikan dan dihukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Undang-undang terutama karena kita yang masih berlaku Undang-Undang 3197 tentang peradilan militer, ya kita laksanakan seperti itu. Kita tunduk pada hukum. Kalau mau dirubah dan sebagainya, kita tunduk pada keputusan politik negara. Kita akan melaksanakan ini. Ini adalah keputusan politik negara. Ya kita laksanakan. Ya kalau masih ragu-ragu, ya silahkan ayo sama-sama kita melihat penjaranya kayak apa, penyidikannya kayak apa, silahkan. Jadi jangan selalu bilang produk Orde Baru. Kita semuanya produk Orde Baru. Ya, kita akui atau tidak produk Orde Baru semuanya. Karena memang saat itu kita lalui semua, Pak. Jadi jangan terus menuduh TNI ini produk Orde Baru, semua produk Orde Baru. Ayo kita akui atau tidak. Tentunya kita sudah berubah, ya sesuai keputusan politik pemerintah. Kita sudah berubah. Kalau nggak percaya, yuk ayo datang ke TNI. Kami pun juga tidak tertutup untuk itu, untuk berdiskusi, ya berkoordinasi, bersilaturahmi. Kami sekarang ini sudah terbuka jauh dibanding dengan zaman-zaman dulu. Kami sudah generasi penerus. Ya, kami juga nggak begitu tahu tentang Orde Baru karena saya hanya mengikuti dulu karena saya masih junior kita semuanya. Nah, karena kita semuanya sekarang menjadi pemimpin. Tentunya kita akan tunduk pada keputusan politik pemerintah. Ya. Nah, bahkan ada keputusan seumur hidup di 2016. Kemarin
Bapak sudah bertemu dengan Ketua KPK, itu apa aja yang dibahas? Lalu apakah nanti ke depan akan ada pertemuan untuk memperbarui MOU seperti itu, Pak? Jadi kan selama undang-undang yang mengatur ini masih berlaku, kita tetap tunduk pada aturan itu. Nah kalau ada MOU tentang seperti menggunakan stah tamir penjara di Puspom TNI AL, TNI AD maupun TNI AU dipakai untuk bersama-sama untuk sebagai tempat untuk menahan yang mendapat keputusan tadi itu. Untuk TNI ataupun untuk sipil ya silahkan karena itu sudah di dalam MOU. Tentunya MOU akan kita lanjutkan. Dan kalau ketemu kemarin ya koordinasi silaturahmi tadi Pak. Ya tadi harus koordinasi ya kita koordinasi. Ya, tentang nggak usah takut tentang kayak intervensi kemarin dinyatakan itu bukan intervensi. Ya jadi kalau intervensi itu saya merintahkan batalion yang nggak tahu apa-apa tak suruh datang ke situ untuk memagar betis KPK lah, itu intervensi Pak. Yang datang itu kemarin para pakar hukum, gelarnya SHMH semuanya itu, Bapak Binkum TNI, Jambit Mil TNI dan Puspom TNI dan Job TNI AL, TNI AD, TNI AU. Ya para pakar hukum semuanya yang tahu tentang hukum kita perintahkan untuk koordinasi supaya terjalin koordinasi yang baik dan kita bisa menyidik ini dengan objektif dan transparan. Pak, izin Pak, rencana peradilan koneksitas gimana Pak? Kenapa? Pengamanan bantuan untuk Papua sendiri sekarang seperti apa? Kemarin Pak Sudah terkirim semuanya dari Kemsos 10 ton, dari Panglima TNI 8 ton, kemudian BNPB yang sekarang ini sedang berjalan. Jadi memang yang kemarin isu-isu tentang KB nggak ada. Jadi yang menghambat itu adalah cuaca. Kita tahu cuaca sekarang ini yang di sana yang kurang bagus ya karena musim dingin juga kan sering kabut. Kita sudah siapkan berangkat dari Timika ke Sina, ternyata cuacanya berubah sehingga balik lagi. Tapi yang 10 ton, 8 ton dari Panglima TNI sudah terkirim semuanya, dari Kemsos 10 sudah. Ini sekarang sedang berjalan dari BNPB yang kemarin Kepala BNP dan Menteri PMK meninjau ke sana. Tentunya kami siap untuk mendukung alutsista untuk penyelesaian masalah kekeringan di sana. Kita TNI selalu membantu masyarakat. Tapi kalau lokasinya dibilang disebut KKB ini bagaimana? Enggak, yang nyebut siapa itu? Enggak, yang nyebut siapa dulu? Aku kan nggak pernah menyebut loh. Yang tahu di sana itu hanya TNI Polri. Oh iya, oke. Nah, wong yang nyebut itu ya karepmu. Tapi tidak benar ya Pak? Nggak ada. Kita ada TNI Polri yang sudah standby di sana dan mengamankan itu dan kita mengutamakan untuk bantuan kemanusiaan. Intinya itu. Ya, bantuan kemanusiaan dan semuanya bupati, pemerintah daerah, tokoh agama semua menerima itu dan kita selesaikan dulu untuk bencana kekeringan ini. Ya, saya kira demikian. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih.